Halo, hadir kembali di acara Nescafe, bertemu lagi dengan Edi Supriyatno, host yang selalu fenomenal ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya dengan Bapak Giradus Gegen tentang perawat Pak Gegen. Ketemu kembali di acara kami Nescafe. Ya, Jadi oke, hari ini Pak Gegen kita ngobrol nyantai tentang perawat Pak Gegen. Ya, Saya itu dulu sebagai perawat Pak Gegen, kalau dulu saya itu dipanggil kalau di kampung mantri Pak Gegen. oh iya betul. Mantri ya. Pak Mantri, Pak Mantri. Oh iya. Mantri bukan menteri ya. Nah, mantri, Mantri gitu. ya, itu mantri. Terus saya pindah ke kota, itu panggilnya beda lagi Pak Gegen. Yang cewek dibilangnya suster. Terus yang cowok dipanggil apa ya Mas? Saya bingung sendiri Pak Gegen. Mikir, iya ya kalau cewek suster, kalau cowok apa ya? Saya bingung Pak Gegen. Di situ Pak Gegen. Akhirnya udah dipanggil aja Mas Bro gitu. Akhirnya Mas Bro. Akhirnya terkenal saya itu Mas Bro. Gitu Pak Gegen. Menurut Pak Gegen gimana itu? Ya, terima kasih Mas Edi. Ini kawan saya yang selalu berpartner dalam wawancara. Iya, betul Pak Gegen. Host yang sangat fenomenal ya. Tadi ngomongnya belepotan. Jadi Santai, gini, Pak Mas Edi. Jadi memang ini ada satu pergeseran paradigma Ya. ya, mulai dari zaman dulu. Kalau boleh saya cerita, saya juga dulu sejarahnya adalah SPK yang namanya dulu dipanggil suster dan ada istilah bruder. Kalau mungkin zamannya sampean ke sana mungkin nggak nyampe, karena saya kalau tidak salah saya tahun 85 saya sekolah perawat sampai 88 saya lulus, dan itu saya masih mengecam pendidikan Belanda. Dalam arti memang kalau kita sejarah dalam bagaimana dunia keperawatan sampai ada, kalau kita melihat dari nenek moyang kita yaitu Florence Nightingale, memang seperti itu sejarahnya. Jadi ada satu pergeseran paradigma di mana ketika zaman sekarang ini sudah banyak berubah. Ya, apalagi aturan-aturan kita, gelar-gelar perawat kita banyak, ya Pak Gen. Ya. Kalau saya dulu memang ada istilahnya suster sama bruder. Itu ya kalau dulu ada juga mantri Pak. Ya, kalau mantri itu memang dalam konsep ketatanan masyarakat di masyarakat ya, karena memang saya nggak tahu dulu kenapa disebut mantri. Iya, makanya itu saya dulu kalau masih kecil itu udah datang aja ke Pak Mantri. Ini mantri itu dokter apa-apa ya? Kok bisa mengobatin kayak gitu? Saya itu dulu di kampung saya bingung mantri. Makanya orang tua sempat cita-cita, udah cita-citanya dari mantri aja enak. Mantri itu apa ya? Saya sampai bertanya-tanya dulu tuh setelah mengenyam pendidikan, oh ternyata mantri itu perawat kayak gitu bagian. Ya, kalau istilah saya juga mungkin kita bisa melihat ke istilah mantri itu mungkin dilihat kamus besar bahasa Indonesia, tapi saya belum bisa melihat itu. Tapi memang saya belum bisa mengartikan istilah mantri itu apa. Tapi memang di masyarakat sungguh luar biasa seperti itu mantri sebetulnya. Nah, kembali ke tadi, sebetulnya ada bergeseran mengenai ke yang sama sekarang kita sebut nurse. Itu karena memang kalau lihat dari dunia pendidikan kan kita juga udah mulai ada pergeseran pendidikan ya standar. Betul. Saya dulu SPK udah nggak boleh. Makanya kan saya D3 ikut sekolah. D3 sekarang udah boleh nggak? Terus Pak Gegen dulu dipanggil apa Pak? Dulu saya memang waktu di Indonesia bruder. Oh, bruder. Oh, jadi bro. Ya, makanya kadang-kadang ini bruder, suster, bruder. Terus kalau dokter apa? Saya mikir ke situ. Dokter cowok, dokter. Kalau cewek apa ya? Apa sostor kan gitu. Kan bingungnya itu Pak Gen. Sama-sama pendidikannya sama gitu loh. Ya itu justru kalau melihat dari tadi kita bicara soal kalau perawat suster. Ya. Kalau cewek perawat suster. Kalau cowok bruder apa dipanggil mas suster, kita juga nggak tahu. Nah, seperti itu, saya kira seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya zaman dulu ya saya setuju karena kita menganut kepada sistem pendidikan kita di mana gelar kita juga nurse ya. Nurse ya. Kalau lihat dari gelar dokter juga ada di depannya dokter. Ya. Dipanggil pasti dokter. Perawat juga kalau dipanggil di depannya nurse, masa buat dipanggil apa dong? Maksudnya nurse kan? Iya, harusnya nurse. Kayak Pak Guru. Ya. Pak Guru kan banyak tuh guru SD. Pak Guru. Ya kan? Pak Guru, mana? Itu di masyarakat sudah melakukan.
Jadi memang kenapa organisasi profesi kita menerapkan kebijakan tentang nurse, karena memang itu ada korelasinya dengan pendidikan. Karena memang dengan level pendidikan makin tinggi, makin bagus, tentu juga itu menjadi suatu eksistensi kita diakui di masyarakat. Jadi lebih kerennya dipanggilan nurse ya Pak Gen. Nurse. Menurut Pak Gegen kalau dipanggil nurse itu pantas atau udah oke atau bagaimana Pak Gen? Ya, masalahnya mungkin ketika orang yang belum punya standar nurse ini yang repot. Ya. Ya, karena kan nurse itu kan harusnya S1. Ya, nah, betul. makanya sekarang juga regulasi persyaratan semua perawat harus S1. nurse. Saya kira saya kira kalau soal itu harus memang mau nggak mau memang pantas dibilang nurse. Karena memang ketika kalau dibilang perawat, susah ya. Susah, perawat kan susah. Nggak enak itu. Kalau dokter kan, dok. Ya. Kalau perawat rat gitu nggak enak ya Pak Gen. Nurse gitu kan enak ya Pak Gen. Iya. Jadi mungkin kita harus menerapkan ya, sekarang mulai menerapkan bagaimana cara memanggilnya. Jadi nanti tuh masyarakat untuk manggil kita itu enak gitu loh. Ya. Jadi nggak manggilnya kalau dokter dok gitu. Kalau dulu sekarang kan masih ada ya sus. Terus yang kalau saya yang datang dia manggil apa, dia bingung kelingak-kelinguk, mas gitu. Saya bukan mas, emang adik saya itu kayak gitu. Ya, satu menggelitik. Ya. Sekarang banyak yang memakai nama perawat, pembantu, ya betul, baby sister, mohon maaf aja. Ya. Kemudian perawat, misalnya perawat kebun binatang, mohon maaf. Ini yang menjadi menurut saya nurse itu penting. Ya, betul. Karena punya spesifikasi dan punya lisensi, punya identitas dan punya sejarah. Ya, kalau kita mohon maaf aja sering perawat saya ngasuh di rumah karena saya bilang ternyata dia tukang dorong misalnya ini. Nah, ini yang iya, saya sering gitu Pak Gen. Iya. Kadang-kadang datang ke keluarga pasien kayak gitu. Oh Mas, minta tolong Mas, nanti jelasin ke perawat saya. Oh, perawatnya mana Bu? Oh ini. Oh, Masnya perawat. Iya, saya perawat. Dia ngaku perawat, tetapi ternyata dia sebagai cuma kayak kalau dulu home care gitu loh Pak. Ya, jadi cuma baby sister lah, baby gitu. sister. Ini perawat tapi nggak sekolah dapat gelar perawat nih. Iya. Gitu loh Pak. Ini penting nih teman-teman guys, penting sekali menurut saya. Tadi ada satu makna bagaimana panggil perawat itu sudah menjadi fenomena. Maaf aja ya, kadang-kadang orang-orang kaya yang kadang-kadang mereka punya yang merawat kebunnya, merawat peliharaannya, segala macam itu perawat saya, merawat yang ini, merawat ini yang menjadi bias menurut saya. Apalagi kalau ya tadi ternyata perawat saya di sini ternyata lagi baby sister. Oke lah merawat baby sister, tapi konotasi perawat ini harusnya kita menjadi bergeser ketika di rumah sakit. Kita nurse. Setuju nggak? Oke, setuju. Jadi kita panggilnya nurse. Oke, baik. Jadi bukan nurse ngenes. Ini ngenes gajinya ngenes nggak? Ya, relatif lah. Kalau gaji kita relatif. Yang penting kita memberikan yang terbaik. Itu nanti juga kita akan timbal balik ke kita. Itu aja Pak Gin. Kalau menurut saya. Kalau kita dipanggil nurse, cukup oke. Gokil men, ya nggak? Ya. Karena bagaimanapun panggilan itu sangat mempengaruhi dengan identitas kita, ya. Apapun panggilan, apapun gelar, kalau punya makna dan punya sejarah itu luar biasa. Yang saya tadi bilang, bahwa saya memang pendidikan kolonial, tapi bukan kolonial yang jelek. Karena apa? Bagaimanapun itu menjadi satu adopsi pendidikan dari luar negeri menjadi baik, ya. Bagaimana sejarah perawat, suster sama bruder. Jadi itu gelarnya suster sama bruder. Nah, apalagi istilah suster. Ya, suster juga kadang-kadang ada konotasi banyak ya. Ada suster biara, susternya tadi suster saya di rumah, ternyata susternya ini. Nah, ini menghilangkan istilah-istilah itu kita pangkas menjadi nurse. Ya, menjadi nurse inilah yang akan menjadi satu titik balik yang sangat luar biasa. Karena dibilang suster, perawat, apalagi bilang suster ya, suster saya di sana, suster lagi di sini. Iya, kadang-kadang susternya banyak Pak. Suster di rumah kayak gitu dibilangnya sebenarnya baby sister, jadinya jadi suster. Makanya kita sebagai perawat ya kita harus
tunjukkan jati diri kita Iya. bahwa kita itu harus dipanggilnya Nes. Mas. Benar nggak Pak Gigen? Iya. Ada kiat-kiat sendiri nggak gimana kalau misalnya ada orang yang nggak mau dibilang Nes? Ya, kiat-kiat itu Harus ya? harus. Ya, jadi kita mulai dari sekarang, kalau misalnya dengan perawat satu dengan perawat yang lain, kita lebih baik kita panggil Nes. Nes. Meskipun canggung ya awal-awal. Ya, pasti canggung, awal-awal canggung. Nes Gigen, Nes Edi. Ya, kan agak canggung, tapi kalau lama-kelamaan Iya. itu akan menjadi ciri khas kita. Oh, bahwasanya identitas kita itu Nes. Iya. Benar Pak Gen? Iya, betul. Setuju. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau panggil perawat Nes. Nes. Oke, jangan lupa tetap dukung channel YouTube kita, tetap like, komen, subscribe dan share. Oke, thank you. Dadah.